visi misinya bagus-bagus dan semoga nanti terrealisasikan secara nyata ya Kak ya. Karena kalau ketumnya udah hebat seperti ini, harusnya didukung semua anggota-anggotanya yang juga luar biasa. Nah, dari pemaparan tadi, aku punya beberapa pertanyaan nih Kak. Nanti bisa dijawab ya Kak ya. Jadi sekilas aku resum dari pemaparannya bahwa secara nyata uang untuk keutuhan marwah, terus memperjuangkan organisasi di jalan uang, kemudian berlandaskan dari ihwah juga gerakan intelektual perempuan, kemudian mencerdaskan kaum perempuan secara mandiri, ekonomi, dan pemikiran. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana nih menghadapi perubahan, khususnya di zaman yang sekarang ini? Karena kan zaman sekarang itu zaman yang sangat-sangat berbeda ya, seperti dulu. Yang signifikan. Terus, antisipasinya terhadap perempuan itu bagaimana Kak? Untuk Kakak biar melaksanakan tugas ketua umum ini menjadi lebih sempurna di bidang perempuan, seperti itu. Iya, mengantisipasi dengan perubahan zaman. Jadi kan sebenarnya ini efeknya besar sekali ya dalam semua sektor dengan perubahan zaman ini, apalagi sistem pendidikan di kita juga cukup lumayan terombang-ambing dengan adanya kondisi sekarang pandemi, semua serba virtual, kemudian dan ini berkepanjangan tidak hanya di sektor pendidikan tetapi juga ekonomi, dan itu merupakan dampaknya cukup besar. Kekerasan terhadap perempuan terjadi di mana-mana, kemudian moral dari setiap individu perempuan juga mengalami banyak kemunduran begitu karena kurangnya bukan ilmu pengetahuan yang didapat sih, cuman memang ya pendidikan sendiri pun kita masih masih banyak sekali pertimbangan begitu. Virtual ini berdampak besar untuk namanya pendidikan itu kan salah satu perubahannya kayak itu karakter kan begitu. Nah, yang di PR bersama kemarin ketika proses transformasi nilai ataupun transformasi ilmu pengetahuan secara manual saja kita masih kewalahan untuk menghadapi serangan-serangan globalisasi ini, begitu arus globalisasi, apalagi dengan sekarang virtual ya, virtual segala sesuatunya tidak ada penyaringan di situ, informasi yang penting begitu, makanya salah satu peran penting itu dari orang tua begitu. Dan saya pikir Kohati untuk menyikapi bagaimana keadaan ini, bagaimana Kohati tetap bisa mentransfer secara menyempurnakan karakter dari kemudian transfer ilmu dan lain sebagainya, tentu salah satunya itu adalah melalui perkaderan. Di Kohati kita memiliki pedoman ataupun kurikulum pendidikan pelatihan sedemikian rupa, dan dengan kondisi seperti ini termasuk salah satunya organisasi kita juga ambigu nih bagaimana cara penyelesaian dalam penerapan karakter tadi untuk menangkal isu-isu misalkan gerakan-gerakan perempuan feminis yang memang terlalu sekuler dan lain sebagainya, itu perlu perjuangan ekstra juga. Saya pikir harus ada program ekstra, memang tidak hanya bentuknya itu transfer secara ilmu, walaupun secara virtual ya, tetap harus ada itu tuh ilmu yang didapat ketika kita hanya menonton video ataupun kita mendengarkan, itu tetap dilakukan maksimal dan bisa berdampaknya itu sama ketika transfer ilmunya itu sama dengan manual.
Tapi ini kadang karena virtual hampir setahun ini ya pandemi COVID, kadang tuh teman-teman gini kayak ngerasa nggak dapat ilmunya gitu, bener nggak sih? Ya kak ya. Ya. Jadi apa yang seharusnya kita dapat di lapangan berkurang atau bahkan tidak dapat. Jadi seolah-olah kita emang harus melaksanakan pembelajaran terus transfer ilmunya itu tidak secara utuh, tidak secara 100% yang kita dapat. Atau bahkan kita nggak ngerti apa-apa yang dipaparkan di virtual gitu. Kadang kan seperti itu. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Kohati, salah satunya ya tadi membangun opini, membangun wacana, membuat media-media yang memang bisa diakses, dan itu bentuknya tadi sifatnya bahwa ilmu yang didapat ketika kita menonton ataupun mendengar itu tidak efeknya hanya didengar saja, tetapi bisa langsung dipraktekkan dan itu berdampak begitu. Yang tidak mau dalam seperti ini, digitalisasi memang sangat diperlukan, sangat penting sekali. Yang tadinya, misalkan saya juga tidak yang terlalu gadgeting banget begitu kan, atau tidak terlalu media banget, tapi karena memang itu hal yang memang sebuah kebutuhan untuk zaman sekarang, dan memang Kohati PB juga harus mampu merespon hal itu begitu. Betul. Karena zaman sekarang kalau gaptek susah juga ya, nggak ngerti teknologi malah bingung gitu ya. Makanya perempuan-perempuan zaman sekarang harus pintar, harus mau belajar teknologi juga penting. Oh ya, ada pertanyaan lagi nih. Untuk merealisasikan konsep PB Kohati ke depannya bagaimana sih Kak? Karena isu-isu perempuan pada zaman sekarang ini kan banyak banget, terutama pada anak, terus kekerasan, atau bahkan pelecehan terhadap perempuan. Ya cuma perempuan aja, anak-anak kecil juga bahkan bisa juga sasaran pelecehan para pelaku-pelaku yang nggak bertanggung jawab. Nah itu konsepnya di PB Kohati ke depannya bisa dijelaskan. Oke, ini versi saya ya. Boleh. Ya, ada dua konsep, baik itu yang harus dilakukan secara internal dan secara eksternal. Karena berbicara secara fungsi ya, sebagai bidang pemberdayaan perempuan, dan yang satu lagi Kohati sebagai organisasi mahasiswi. Maka secara lingkup dari target ataupun sasaran itu ada internal, ada eksternal begitu. Kalau di internal tentu ya, untuk biasanya kan begini ya Dek, tadi kurikulum perkaderan di Kohati itu tuh berapa kali ganti gitu kan, dan kenapa masih banyak kader HMIwati yang masih berpikiran ini gender itu bahaya loh, gender itu begini loh, kenapa kader HMI ini belajar gender jadi begini karakternya gitu kan, disuruh HMIwan saja nggak mau. Kemudian isu-isu gender ini kan masih dianggapnya sebagai sebuah hal yang melawan kodrat, kemudian gerakan benci laki-laki, kemudian ada juga ya kodratinya di kewajiban di rumah tangga begitu kan. Banyak masih yang berpikiran seperti itu, dan itu yang perlu kita antisipasi. Salah satunya bagaimana dalam pentrainingan kita, saya pikir isu itu wajib untuk setiap kader HMIwati itu paham tentang gender, feminis, dan gerakan-gerakan perempuan lainnya begitu. Tetapi tetap tadi ya, ketika kita kembali kepada dasar kita, yaitu Al-Quran dan Hadis, dan setiap pentrainingan kita memiliki sebuah modul ataupun seperti itu kan sebenarnya digarap juga di program Kohati PB tahun ini, tetapi belum terrealisasi. Mudah-mudahan di akhir kepengurusan ini bisa selesai begitu. Ada salah satu buku untuk sebagai rujukan teman-teman ketika mengambil materi ataupun mengambil rujukan, itu harusnya dari sana, karena
materi-materi itu yang sudah difilter ataupun sudah disesuaikan dengan seharusnya ketika memang kita belajar feminis, ingin belajar tentang gender, ini patokannya, ini rujukannya. Misalkan kita ingin belajar tentang gerakan-gerakan perempuan lain, ini rujukannya sudah ada. Nah, saya pikir Kohati PB harus memiliki satu modul itu, satu buku panduan itu, dan buku panduan itu yang ketika saat training. Karena mau tidak mau dalam pentrainingan kita juga kan terhambat juga atau terkendala dengan instruktur. Yang namanya instruktur, yang pertama kekurangan secara kualitas instruktur HMI Wati yang mau terjun di pentrainingan setiap trainingnya Kohati. Yang kedua, ketika memang HMI Wani yang turun sebagai pengelola training Kohati, mereka kadang bingung mencari sumber begitu. Ini dalam mengelola forum itu mana begitu, juknisnya. Nah, mungkin itu sih yang belum kita punya, sehingga saya pikir untuk menangkal ideologi-ideologi luar yang tidak sesuai, kemudian tetap mempertahankan karakter bahwa ini adalah muslimah intelektual, muslimah intelijensianya Kohati, itu memang seharusnya sesuai dengan koridor begitu. Kemudian tadi kalau secara eksternal, mudah-mudahan ya ketika saya terpilih sebagai ketua umum Kohati, halnya juga Kohati PB itu harus memiliki yang namanya modul advokasi, dan modul advokasi ini yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan rujukan oleh setiap kader HMI Kohati cabang Indonesia ketika mau mengadvokasi sebuah kasus di daerahnya masing-masing. Misalkan dalam penyusunan modul ini tentu pertama kita berlandaskan dengan tidak bertentangan dengan ADART kita, kemudian dalam koridor keislaman, karena teman-teman mungkin pengadvokasian di luaran sana oleh gerakan hal-hal seperti apa sih yang masih boleh kita advokasi dan tidak advokasi begitu. Kemudian bagaimana cara mengadvokasi sebuah masalah, dan itu ciri khasnya tadi harus ada di situ. Dan karena untuk permasalahan keperempuanan dan anak di seluruh Indonesia ini sangat banyak, saya rasa Kementerian Pemberdayaan Perempuan saja belum sanggup untuk menyelesaikan itu, apalagi Kohati kan begitu. Kalaupun kita ingin, ya paling kita hanya bersumbangsi begitu sebagai mitra ataupun sedikit gagasan yang bisa kita selesaikan, tapi saya pikir itu bisa secara keseluruhan. Selama ini Kohati PB ataupun isu misalkan, atau di berbagai isu misalkan teman-teman mengadvokasi tentang kekerasan terhadap perempuan, kemudian ada juga pelecehan terhadap anak ataupun perempuan di daerahnya masing-masing. Nah, kalau hemat saya, kenapa kita tidak membuat sebuah HMI sebagai promotornya, dan kemudian tadi berdasarkan modul advokasi yang kita punya, kita harus punya modul advokasi, kemudian nanti dalam modul tersebut terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Misalkan dalam satu semester kita melakukan advokasi BCDE, petunjuk teknisnya seperti ini, dan itu pelaksananya dilakukan oleh semua dan misalkan wilayah untuk Jawa Barat, kasus perempuan dan anak tertingginya di daerah tersebut apa sih? Nah, misalkan tertingginya itu angka perceraian, apa yang menyebabkan angka perceraian tinggi di Jawa Barat? Oh, ternyata banyak kasus pernikahan dini, pernikahan anak di bawah umur. Nah, maka di daerah Jawa Barat tersebut nantinya dengan modul advokasi Kohati PB yang kita punya, teman-teman secara misalnya satu semester harus melakukan ini, seperti ini caranya, dan itu nanti akan report secara berkala, dan hasil dari advokasi tersebut masing-masing daerah kita akan satukan sebagai sebuah praktik cerdas. Dan misalkan itu pasti ya, dalam setiap daerah itu pasti akan beda-beda kasus yang terjadi. Misalkan di Jawa Timur, kasus tertinggi permasalahan perempuan dan anak, misalkan buruh anak adat gitu, anak adat ataupun tingginya anak-anak yang sedang dalam pidana penjara misalkan, ataupun dalam kasus terjadi pelecehan seksual sangat
di Jawa Timur, dan itu pun bisa diadvokasi dengan modul yang ada begitu. Hemat saya seperti itu. Pemaparannya sangat luar biasa, cinta sekali ke hati. Sudah banyak yang berkomentar ya. Ada satu pertanyaan lagi nih. Konsep apa nih Kak, pandangan Kak Umay untuk mengimplementasikan gimana sih modernisasi organisasi yang akan nanti dilaksanakan khususnya di Kohati, begitu kan? Ya, tadi saya sempat di salah satu program, di salah satu misi itu ada research and development dari pola perkaderan, pola pembinaan. Sebenarnya bukan merubah, hanya menyempurnakan pelaksanaan ataupun dalam peremajaan, kalau saya bilangnya peremajaan dalam sistem pentrainingan kita. Karena kalau bisa kita bilang dengan usia himpunan kita yang memang tidak dibilang tidak muda lagi, dan image di secara publik, secara global, secara keseluruhan tentang organisasi kita juga merupakan organisasi yang tua, organisasi keagamaan, organisasi politik, itu yang memang harus kita rubah satunya. Kenapa sekarang secara baik secara kuantitas maupun secara kualitas perkaderan di kita juga menurun begitu kan? Kurangnya minat dari mahasiswa-mahasiswa baru untuk ingin ikut dalam organisasi kita. Salah satunya adalah ya tadi image cerminan dari organisasi kita secara keseluruhan tersebut adalah seperti itu. Gitu. Sedangkan kalau kita lihat dan kita amati nih, anak-anak, bukan anak-anak sih ya, sudah nggak anak-anak lagi. Mahasiswa baru yang memang baru terjun, baru menginjak dunia mahasiswa, mereka itu kan ada organisasi-organisasi menawarkan minat dan bakat, mengasah skill mereka langsung. Kemudian organisasi yang basisnya itu komunitas. Nah, saya pikir organisasi modern, modernisasi organisasi kita itu harus lebih fleksibel ke sana begitu. Ketika memang selama ini tadi ya, poin utamanya itu adalah kajian jelas, kajian intelektual itu jelas, tapi kita juga tidak bisa menyampaikan bahwa kita adalah tidak selamanya kita menjadi mahasiswa. Ada kalanya memang kita juga harus mengambil ranah. Nah, salah satunya seharusnya memang organisasi kita bisa memanfaatkan ataupun menangkap peluang itu. Karena kalau berbicara mengenai sistem, sebenarnya di kita itu perkaderan itu sudah sangat lengkap sekali. Kalau berbicara komunitas, begitu kan, kita apa sih yang kurang? Kalau teman-teman minatnya dakwah, ada LDMI. Kalau teman-teman memang mahasiswa kesehatan, ada LKMI. Kalau teman-teman mahasiswa ekonomi mengembangkan bakatnya dari ini kan ada LEMI. Kemudian ada pendidikan, ada LAPMI. Tetapi bagaimana, kenapa ini seolah tidak hidup dan tidak menjadi bagian maksimal, saya pikir begitu. Dan itu perlu sebuah penelitian bersama, saya pikir begitu. Karena dalam harapannya dengan research and development ini, kita bisa menemukan solusi perangkat yang ada di HMI maupun di Kohati ini bisa secara maksimal menangkap fenomena ini begitu. Apa yang perlu ditingkatkan, apa yang kurang, dan apa yang memang perlulah kita benahi bersama begitu. Kalau saya pikir, hemat saya, ya saya tidak berani menyatakan bahwa perkaderan kita harus ikut-ikutan. Oh, semua harus seperti itu, tidak bisa. Saya pikir dampak dari pendidikan virtual ini sangat dampaknya ini sangat serius begitu. Nggak bisa kita hanya ikut-ikutan gampang ya bikin modul teknis juknis untuk LKK virtual misalkan, LK1 virtual gampang bikinnya begitu. Tapi kan dampaknya ini yang nggak pernah kita tahu begitu. Jangankan untuk virtual yang memang ya kadang kita juga ngantuk-ngantuk atau seperti apa kan begitu. Ya itu efeknya masih kurang begitu, apalagi ketika harus virtual. Setelah BPLT HMI saja saya pikir belum bisa menemukan solusi untuk perkaderan di masa pandemi ini. Makanya kenapa research and development saya pikir ini penting, karena kita tidak hanya melibatkan pakar-pakar perkaderan di HMI, tetapi juga pakar perkaderan ataupun pendidikan secara umum begitu. Bagaimana yang memang
para ahlinya nanti akan berbicara dan menemukan sebuah formulasi untuk perkaderan kita menuju organisasi yang memang modern dan sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin itu sih.